Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Apa kabar semuanya? Losa harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya, walaupun kita masih di rumah saja. Pagi ini tidak terasa hari Minggu sudah kembali menjumpai kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Losa harap kalian semua sudah siap dengan berpakaian rapi, duduk dengan tenang. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini juga Lose ditemani oleh Lose Vivi. Halo Lose Vivi. Lose juga ditemani Lose Mira. Halo Lose Mira. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena pada hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan bisa bangun dari tidur dan kami boleh mempersiapkan diri kami, hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, walaupun kami hanya beribadah dari rumah saja, tetapi biarlah hati kami boleh tertuju kepada Tuhan dan kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan berkati serta ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tidak terasa lagi ya, sudah hari Minggu lagi. Dan sekarang kita mau memuji Tuhan karena hari ini adalah harinya Tuhan dan semua hari adalah harinya Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita pakai hari Senin sampai hari Minggu ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi ya, pakai hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya adik-adik, semua hari adalah harinya Tuhan. Losa harap walaupun hari Senin sampai hari Sabtu kalian bisa tetap memuji Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Kita mau nyanyi satu pujian. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Istimewa. Pakai gerakan ya adik-adik ya, masih inget kan? Kalau lupa-lupa bisa lihat Lose Vivi dan Lose Mira. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Yesus bilang apa? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hati.
Jadi kita semua ingat ya, kita semua istimewa di mata Tuhan. Ya, kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan disampaikan oleh Lause Mira. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita tadi kan udah puji-pujian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap kami untuk mengerti dan memahami apa yang ingin disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau belajar hari ini tentang yang namanya egois, ya. Egois bahasa Inggrisnya adalah selfish. Apa sih itu egois adik-adik? Egois itu artinya kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri dan gak peduli sama kepentingan orang lain. Contohnya apa sih Lause? Nah, contohnya misalnya di rumah nih ya, di rumah Lause itu ada makanan kesukaan Lause. Lause suka banget sama ikan tuna. Terus Lause lihat ada ikan tuna di atas meja. Wah, enak banget nih. Lause pikir, nggak mau bagi papa, nggak mau bagi mama, nggak mau bagi dedek, nggak mau bagi cici, nggak mau bagi koko. Langsung makan sendirian ikan tunanya sampai habis. Itu namanya egois. Nah, egois yang lain lagi contohnya, misalnya Lause dibeliin mobil sama papa. Terus habis itu Lause nggak mau pinjemin ke Cece, ke Dede gitu. Nggak mau pinjemin, Lause pakai sendirian. Papa juga nggak boleh pakai. Itu namanya egois. Nah, ada contoh lagi. Misalnya Lause punya baju, ya. Lause ukuran bajunya sama nih kayak ade Lause. Ya, ade Lause kalau misalnya punya baju yang bagus, Lause pinjem, Lause pakai. Ya, tapi Lause punya baju, Lause nggak mau pinjemin ke ade Lause. Itu namanya egois. Nah, sifat egois itu nggak bagus ya adik-adik. Itu membuat kita bisa jadi berantem sama Cece, sama Dede, sama Koko, saudara, mungkin sama papa mama, sama teman di gereja, sama teman di sekolah, atau dimanapun. Ya, nah coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya kalian itu punya suatu barang, kalian pinjemin ke orang lain itu pinjam barang kalian, tetapi kalau mereka punya barang, mereka nggak kasih pinjam. Adik-adik suka nggak? Pasti nggak suka ya, gak enak banget. Nah, begitupun juga dengan teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian juga seperti itu, kalian mau diturutin maunya sama teman-teman, tapi kalian gak mau ikutin mereka, itu namanya egois. Dan itu mereka juga gak suka. Jadi kalian gak suka dengan sifat teman kalian juga gak suka sama sifat kalian. Itu menyebabkan kita berantem. Nah, kita mau belajar dari salah satu kitab ya, dari Filipi. Kita sama-sama lihat Alkitab kita ya, dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini Rasul Paulus itu menulis surat untuk jemaat-jemaat di Filipi. Apa sih isi suratnya? Ya, jadi ternyata Rasul Paulus ini mau ngingetin sama jemaat-jemaatnya gak boleh egois ya. Nah, karena mereka itu banyak sekali yang sifatnya egois. Sifat egoisnya bikin mereka berantem, kemudian jadi perpecahan di antara jemaat ya. Jadi ada jemaat yang namanya Ibu Sinteke ya. Ibu Sinteke ini, kemudian ada juga yang namanya Ibu Eudia ya. Jadi mereka ini Ibu Eudia, yang ini Ibu Sinteke. Mereka berdua sama-sama jago masak nih ceritanya adik-adik ya. Ini gambarannya Lause aja. Mereka jago masak, terus kemudian mereka berlomba-lomba pengen menunjukkan hasil masakan yang paling enak. Dan mereka kepengen semua orang kalau misalnya setiap kali makan harus makan masakan yang mereka jago masak ya. Jadi ceritanya
Ibu Sinteke ini jago banget bikin yang namanya rendang nih adik-adik. Ya, jago bikin rendang. Wih, rendangnya Ibu Sinteke enak banget. Ya, lembut, rasanya enak. Nah, Ibu Eudia juga pinter masak ceritanya nih adik-adik. Dia jago masak yang namanya ikan gitu ya, ikan balado. Wah, rasanya enak banget. Jadi karena dipuji, mereka kepengen setiap kali ada acara, makanan mereka yang dicoba ya. Jadi mereka bilang, Ibu Sinteke ngomong sama Ibu Eudia, Ibu Eudia udah gak usah masak itu, saya aja yang masak ya. Masakan rendang saya enak banget. Terus kata Ibu Eudianya ke Ibu Sinteke, enggak kok, gak usah, masakan saya aja, ikan balado saya enak banget gitu ya. Jadi mereka lama-lama akhirnya bertengkar ya, berantem nih adik-adik cuma gara-gara kepengen masakan mereka yang dipuji-puji sama orang ya. Jadi dari sini Rasul Paulus tulis surat ya kepada jemaat di Filipi, kalian jangan egois ya, stop egois. Nah, Rasul Paulus kepinginnya kita itu sama seperti Tuhan Yesus, punya hati yang tidak egois. Kayak gimana sih ya? Tuhan Yesus kok punya hati yang gak egois? Iya, karena Tuhan Yesus itu ya, dia itu rela ya turun dari surga gitu ya, jadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus tuh egois, gak mau turun ke dunia jadi manusia, gak mau tebus dosa kita, gak mau mati di atas kayu salib, gimana coba adik-adik ya? Nah, Tuhan Yesus itu punya hati yang begitu baik, punya hati yang tidak egois. Nah, Rasul Paulus pengen kita ya, gak cuma jemaat di Filipi, kepengen kita semua itu punya hati seperti Tuhan Yesus yang tidak egois ya. Jadi karena kalau egois itu bisa bikin kita berantem ya. Nah, si Rasul Paulus ini ingin kita seperti Tuhan Yesus yang punya hati yang tidak egois. Nah, coba ya adik-adik, sekarang kita mau belajar dari Filipi 2 ayat 4 ya. Kita punya ayat hafalan di sini. Kita mau belajar. Kita baca sama-sama ya. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi kita belajar dari kisah jemaat di Filipi, kita belajar dari tulisannya Rasul Paulus, supaya kita punya hati seperti Tuhan Yesus yang tidak egois. Ya, kita belajar untuk stop egois. Oke, sampai di sini ceritanya sudah selesai. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengarkan, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk tidak egois, untuk punya hati yang seperti Engkau, yang mau mengasihi orang-orang, yang mengasihi orang-orang berdosa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk tidak mementingkan kepentingan kami sendiri, tetapi kami juga boleh memperhatikan kepentingan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi Lasemira cerita tentang tidak boleh egois. Kita harus mengasihi teman-teman kita, terutama mengasihi siapa? Ada Koko, ada Cici, ada teman-teman, ada papa, mama. Kita semua harus saling mengasihi, tidak boleh egois. Yuk, Lase mau ajak kalian kita nyanyiin lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Berdua sama Cici atau sama Kokonya hadap-hadapan ya, lihat wajahnya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat
adik-adik, lo harap kalian walaupun di rumah tetap harus saling mengasihi ya. Mengasihi Cici, Koko, Dede. Jangan selalu berantem, oke? Ya, sekarang tiba saatnya kita selesai ibadah sekolah minggu. Kita mau berdoa, kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi pelajaran bagi kami untuk kami tidak egois memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau menyerahkan kehidupan kami semua selama 1 minggu ini di dalam pelajaran kami, sekolah kami. Tuhan yang boleh terus memimpin, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita. Kita akan bertemu di minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat ya. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa.